Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 676, Bersiaplah untuk berperang. Setelah menyaksikan Liu Yi dan Zhou Ao pergi, Ye Chen dan Yang Dingtian datang ke aula utama kota kuno Qianqiu satu demi satu. Tes. Tuhan kita kembali. Ye Chen baru saja masuk ke aula, ketika dia mendengar suara lidahnya yang kecap. Adapun, dewa, di mulut mereka, tidak jelas apakah, dewa, itu, yang mereka bicarakan adalah dewa pembunuh atau dewa penipu. Dan ketahuilah, yang ini milikmu telah menjadi populer di seluruh negeri. Nenek moyang keluarga Su memandang Ye Chen dengan lidah. Loki, kata Ye Chen, tidak lupa meluruskan kerahnya. Kamu salah perhitungan kali ini, kata Chu Lingyu sengaja atau tidak sengaja sambil memotong kukunya dengan santai. Salah perhitungan yang serius. Ye Chen tersenyum canggung, aku tidak berharap Jining Suang menembus segelku, kalau tidak aku akan menghapusnya sejak lama. Bisakah saya pikir Anda tidak tahan? Hong Chengsui berkata dengan santai sambil menata rambutnya di depan cermin perunggu kecil. Omong kosong, aku benar-benar ingin menghancurkannya. Kami percaya ini. Orang yang bahkan berani menculik mantan pacarnya dan menolak melepaskannya setelah menerima tebusan. Orang seperti itu bisa melakukan apa saja. Mengapa aku merasa kamu memarahiku? Dahi Ye Chen mulai memiliki garis-garis hitam yang mengalir dengan liar. Omong kosong, bagaimana kalau memujimu? Oke. Ketika beberapa orang berbicara omong kosong, leluhur Tianzong turun tangan dengan paksa, ayo mulai bisnis. Ketika berbicara tentang bisnis, semua orang duduk tegak, mereka yang merawat kuku mereka tidak lagi merawat kuku mereka yang bercermin berhenti memandang mereka, dan mereka yang menggoda gadis-gadis berhenti menggoda, dan semua orang membuang ekspresi bercanda mereka. Situasinya agak rumit. Nenek moyang Tianzong memandang Ye Chen. Senior, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Kemarin, berita datang dari Chu Utara bahwa selain dari dinasti Dewa Pembunuh, kekuatan misterius dan kuat mulai bergerak secara diam-diam. Patriark Tianzong berkata, menurut informasi, seharusnya klan hantu yang ditekan oleh Kaisar Pemakaman Langit di masa lalu. Ada juga kekuatan misterius dan kuat yang lahir di Southern Chu. Hong Chengsui mengambil alih pembicaraan, perlu ditegaskan bahwa mereka adalah klan darah yang ditekan oleh Kaisar Chen di masa lalu. Tidak mengherankan. Ye Chen menyentuh dagunya dan merenungkan, apakah itu dinasti pembunuh, klan hantu, atau tempat perlindungan dunia bawah, atau klan darah, mereka semua adalah kekuatan yang sangat kuno, dan diharapkan mereka akan hidup kembali. Sehari sebelumnya, saya juga bertemu dengan 3 alam kuasi surga dari klan hantu. Kamu sudah berkelahi dengan orang-orang dari klan hantu. Semua orang terkejut. Bukan itu intinya. Ye Chen mengetukkan jarinya di atas meja dengan berirama, intinya kita harus maju untuk menjatuhkan Heng Yue. Situasi di Dachu akan berubah dengan cepat dengan munculnya banyak pasukan dan ras teroris. Kami penting untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup kuat dalam waktu sesingkat mungkin untuk menghadapi perubahan yang mungkin datang kapan saja. Kupikir sudah waktunya bagi kita untuk berperang dengan Heng Yue. Zhong Jiang mengelus janggutnya sambil berpikir, berita telah datang dari 9 balai cabang, dan manajemen senior Heng Yue telah mengirim orang untuk menyelidiki 3 kasus huru-hara. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Qingyun dan Sekte Zhengyang. Zhong Kui berkata, kekacauan penculikan berangsur-angsur memudar, dan perhatian mereka mulai ditarik. Mereka bertempur dalam kekacauan dalam jarak dekat dari 3 sekte, dan mereka adalah sekarang menyelidiki alasannya. Kalau begitu mulailah perang. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Menelepon langsung. Semua orang memandang Ye Chen. Tidak. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan, pada saat itu, aku akan secara terbuka menantang Yin Ziping sebagai Qin Yu di Chaotic Changyuan. Tantangan terbuka. Semua orang mengerutkan kening, jika kamu bertarung seperti ini, identitas aslimu kemungkinan akan terungkap. Pada saat itu, 3 sekte, dan bahkan kekuatan utama di Chu Selatan dapat mengirim orang kuat untuk datang. Konsekuensinya di sini, itu akan jauh di luar kendali kita.
Ada strategi dalam seni perang yang disebut, menyerang timur dan memukul barat, atau bisa juga berarti membangun jalan papan dan menyembunyikan gudang tua. Ye Chen tersenyum, ini yang kuinginkan. Perhatian dari 4 pihak. Yang paling penting adalah Tong Xuan dan yang lainnya adalah untuk keselamatan Yin untuk Ziping, dia pasti akan memimpin banyak orang kuat di sana, tanpa penanggung jawab Heng Yue, kamu dapat dengan mudah mengalahkannya. Lalu Yin Ziping akan bertarung. Semua orang memandang Ye Chen. Ya. Sebelum Ye Chen dapat berbicara, Yang Dingtian menyela, dengan nada tegas, kesombongannya jauh melebihi imajinasi kita, jika tidak akan ada 3 perkelahian besar. Paman guru berkata begitu, Ye Chen tersenyum, aku nomor 2 di billboard, dan dia nomor 1 di billboard. Tidak mungkin dia membiarkan siapapun yang mengancam dominasinya bertahan di dunia. Bahkan jika dia akan pergi, apakah kamu begitu yakin bahwa ketiga orang kuat itu tidak akan menyerangmu? Aku sudah memikirkan ini. Ye Chen mulai mengetuk meja dengan berirama lagi, aku yakin, sebelum Yin Ziping dan aku mendapatkan pemenang, ketiga orang kuat itu tidak akan menyerangku, terutama itu adalah Sekte King Yun dan Sekte Zheng Yang, tidak peduli di sisi mana aku dan Yin Ziping mati dalam pertempuran, itu hanya akan menguntungkan mereka dan tidak merugikan mereka, jadi mereka akan saling memeriksa sampai aku dan Yin Ziping memiliki dasi. Karena itu masalahnya, kami akan cukup kuat untuk bertemu denganmu. Zhong Kui menarik napas dalam-dalam. Tidak. Ye Chen melambaikan tangannya dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, lebih dari 30 alam semi surga dan ribuan alam hampa tidak membunuhku, dan aku yakin bahwa aku akan pergi dari sini. Ini bukan lelucon. Saya mengerti bahwa yang harus Anda lakukan adalah mengumpulkan semua kekuatan Anda dan memanfaatkan waktu ketika Yin Ziping dan saya berjuang untuk menjatuhkan Heng Yue Zong dengan petir. Mengontrol orang-orang tingkat tinggi yang tinggal di Heng Yue akan mengendalikan seluruh sekte Heng Yue, setelah berhasil, Heng Yue akan ditutup sepenuhnya, ingat, tidak ada yang bisa dibebaskan. Berbicara tentang ini, Ye Chen memandang Yang Dingtian, Tuan, Anda harus hadir hari itu. Saya mengerti itu. Yang Dingtian mengangguk sambil tersenyum, meskipun saya hanya mantan kepala sekolah, saya masih memiliki prestise. Tindakan Yin Ziping akhir-akhir ini telah menyebabkan kemarahan dan kebencian Heng Yue Tian. Kembalinya kita adalah sebuah harapan. Bagaimana setelah menangkap Heng Yue? Patriark keluarga Su memandang ke sekeliling kerumunan, dan akhirnya mendarat di Ye Chen, akankah Tong Xuan dan yang lainnya menyetujui kepulanganmu? Aku tidak tahu tentang orang lain, tetapi penunjukan Tong Xuan tidak akan melakukannya. Ye Chen tidak bisa menahan tawa, kalian harus mengetahui ini dengan sangat baik. Dia adalah orang yang tidak pernah mengakui kesalahannya. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam, dia pikir dia tidak akan pernah melakukan kesalahan, bahkan jika dia tahu dia salah, dia tidak akan mengakui kesalahannya, dan dia tidak akan membiarkan orang lain untuk tidak mematuhi Yang Mulia. Jadi, bahkan jika kita mengambil Heng Yue, dia tidak akan mengakui keberadaan kita. Guru Daoxuan berkata, mengenali kita sama saja dengan mengakui kesalahan. Sangat tidak mungkin baginya untuk mengakui kesalahannya. Bagaimana dengan leluhur Heng Yue lainnya? Bagaimana dengan leluhur Heng Yue dan Tuan Heng Yue? Apakah mereka akan setuju? Jika mereka setuju, kita tidak perlu memulai perang dengan mereka. Dibandingkan dengan Tong Xuan, paman dan paman lainnya lebih baik. Yang Dingtian merenung, jika mereka mengetahui prestasi Ye Chen saat ini, mereka mungkin akan condong ke arah kita, tidak semua orang keras kepala seperti Tong Xuan. Hua, Ye Chen atau Yin Ziping, siapa yang akan memimpin Heng Yue menuju kejayaan, sudah diputuskan. Itu benar. Pendeta Daoxuan menyela, apakah paman dan paman saya benar-benar tidak tahu apa yang telah dilakukan Yin Ziping akhir-akhir ini? Jika Yin Ziping bukan tuan rumah yang 90%, saya khawatir dia sudah lama dihapuskan. Terus terang, Heng Yue sekarang menjadi genangan air yang tergenang. Leluhur Tianzong berkata, alasan mengapa Yin Ziping masih disimpan adalah karena Heng Yue tidak dapat lagi menemukan siapapun yang dapat bersaing dengannya, dan Ye Chen Suen He kembali, dia akan dengan paksa memecahkan kebuntuan ini, dibandingkan dengan Yin Ziping, Ye Chen lebih memenuhi syarat untuk menjadi panglima angkatan bersenjata Heng Yu. Jadi, itu bukan masalah besar. Semua orang tertawa, dan mereka penuh energi. Kalau begitu, itu saja, ayo bersiap-siap. Chapter 677, lebih baik datang lebih cepat daripada nanti.
Keluar dari aula utama, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju taman lain tempat tinggal Chulinger. Setelah dia pergi, nenek moyang Tianzong dan Zhong Jiang mengambil tindakan satu demi satu. Segera, pesanan diturunkan satu demi satu. Setelah itu, tentara Yan Huang berkumpul menuju 9 balai cabang Heng Yue, dan orang luar yang kuat juga dipanggil kembali satu demi satu dan ditugaskan ke tempat yang telah ditentukan. Semuanya berjalan lancar, hanya menunggu semuanya siap untuk memulai perang dengan Heng Yue. Di sini, Ye Chen sudah berhenti di depan sebuah taman kecil. Melihat ke dalam, itu penuh dengan sosok, dan suara menggertak itu luar biasa, tak perlu dikatakan lagi, itu adalah Si Tunan dan yang lainnya. Mereka bisa melihatnya, alih-alih mempermalukan Zhou Ao dan Li Xinghun, sebaliknya, mereka telah menjadi satu sama lain, minum dari toples anggur, tersipu dan berleher tebal, menceritakan kisah-kisah menarik tentang 3 kontes. Tidak buruk, sangat bagus. Ye Chen menyentuh dagunya, ingin berpartisipasi. Namun, pada saat itu, bayangan Chulinger tanpa pakaian muncul di benaknya, dan suara Yi Ren yang genit dan bergumam tidak dapat membantu, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi terganggu. Lain kali, Ye Chen mengangkat telinganya, lalu berjalan menuju kediaman Chulinger dengan pusing. Tidak lama setelah dia berjalan, dia melihat dahi yang mengkilap di sudut, tidak perlu dikatakan itu adalah pria gantung Long Yi. Melihat Long Yi, sudut mulut Ye Chen tidak bisa menahan kedutan. Pria ini sangat lamban hari ini, pakaiannya berantakan, tubuhnya penuh dengan jejak kaki, seluruh wajahnya berubah, menatap kedua mata panda, lubang hidungnya masih berdarah. Tut. Melihat bentuk Long Yi, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, aku belum melihatnya akhir-akhir ini, bagaimana aku bisa dikalahkan dalam tampilan gantung ini? Caramu menjemput perempuan tidak baik. Long Yi menutup mulutnya, dan 2 gigi keluar saat dia berbicara, aku mengatakannya dengan sangat bijaksana, tetapi setiap kali aku tidak selesai berbicara, aku dipukuli. Lalu seberapa halus kamu? Ye Chen memandang Long Yi dengan penuh minat, hei, perlakukan aku sebagai Tuan Murong, beritahu aku. Apakah ini akan berhasil? Melihatmu, aku tidak merasakannya. Long Yi menatap Ye Chen dari atas ke bawah. Percayalah padaku, itu benar. Kalau begitu cobalah. Uhuk. Long Yi segera berdeham, pertama-tama menyeka mimisan, lalu menggelengkan kepalanya, berpose keren, lalu mengulurkan jari-jarinya, menopang dagu Ye Chen, dengan tatapan penuh kasih sayang. Cantik, kenapa kamu tidak meniduriku? Engah. Suara menyemburkan anggur tiba-tiba bergema, dan Dongfang Yuling, yang baru saja lewat, menangkap mereka semua tanpa memihak, dan mendengar semuanya kata demi kata, sehingga bahkan sebelum dia menyesap anggur, dia memuntahkan seberapa jauh adalah 3 kaki. Tiba-tiba, pemandangan menjadi sunyi, dan seluruh dunia menjadi sunyi. Long Yi masih mempertahankan gerakannya yang keren, masih menopang dagu Ye Chen, dan masih memiliki ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya. Melihat Ye Chen lagi, sudut mulutnya berkedut lebih dari selusin kali dalam sekejap. Setelah 1 atau 2 detik hening, kali ini Dongfang Yuling batuk kering, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa, dan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, yang patut dikenali adalah cara dia memandang mereka berdua ketika dia berbelok di tikungan. Kenapa dia melihat kita dengan ekspresi itu? Long Yi mengelus dahinya yang mengkilap. Pergi. Ye Chen menamparkan Long Yi ke samping, dan kemudian berlari jauh untuk mengejar Dongfang Yuling. Tuan Dongfang, tidak. Bukan itu yang kamu pikirkan. Benar-benar ribut. Di belakangnya, Long Yi menyentuh kepalanya yang botak, lalu berjalan ke satu sisi menutupi wajahnya. Saat melewati taman kecil Si Tunan, dia masuk dengan sangat sadar. Bergantung pada. Segera, serigala Zhou Ao dan Li Xinghun melolong, mengira mereka melihat Lu Hou. Di sini, Ye Chen telah tiba di gerbang taman lain tempat tinggal Chulinger. Dia akhirnya menyusul Dongfang Yuling, tetapi setelah menjelaskan, Dongfang Yuling hanya menceritakan 2 kata, saya mengerti. Nama terkenal Lao Su di kehidupan pertama. Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya dengan keras, dan berjalan ke taman lainnya. Begitu dia masuk, Ye Chen melihat Chulinger duduk bersila dan bernapas di bawah pohon buah roh. Melihat ini, Ye Chen menggosok tangannya, dan berjalan dengan cepat, tetapi Chulinger dalam keadaan kesurupan, bahkan jika dia berjalan di sampingnya, dia tidak akan bangun. Melihat hal ini, ada baiknya mengeluarkan sebotol anggur dan duduk di sebelah Chulinger. Seorang biksu yang sedang bermeditasi,
yaitu keadaan di mana jiwa dalam keadaan bebas, adalah yang paling tabu untuk diganggu. Dia melakukan kejahatan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu sangat indah. Ye Chen menyesap minumannya dan menatap wajah Chulinger yang tak tertandingi dengan senang hati. Fitur wajahnya sangat halus dan pipinya sangat sempurna. Tapi melihatnya, dia melihat seteguk darah meluap dari sudut mulut Chulinger, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Di tempat, Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening, membuka Xian Lunyan seketika, dan menatap tubuh Chulinger dengan tegas. 3-5 detik kemudian, dia menemukan sumber cedera Chulinger, yaitu level jiwa Chulinger terlalu tinggi, sehingga kehilangan keseimbangan dengan kekuatan tubuh fisik. Jika keseimbangannya terlalu menyimpang, tubuh fisik bisa terfragmentasi. Tanpa sadar, Ye Chen mengerutkan kening lagi. Level jiwa Chulinger adalah salah satu dari sedikit di Dachu, tetapi level jiwanya terlalu tinggi, yang tidak sebanding dengan kultivasi dan kekuatan fisiknya sendiri, yang telah menciptakan kondisinya saat ini. Tuan Long, bagaimana kita bisa memecahkan permainan ini? Ye Chen segera memanggil Taixu Gulong. 2 metode, pertama, kurangi tingkat kultivasi jiwanya. Kedua, tingkatkan kekuatan fisiknya. Mengetahui pentingnya Chulinger di hati Ye Chen, Taixu Gulong tidak bermain ceroboh kali ini. Sangat sederhana. Ye Chen tertegun sejenak. Apakah itu sederhana? Taixu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen, menurunkan secara paksa tingkat kultivasi jiwa dan ingin menaikkannya lagi bukanlah hal yang mudah, jika tidak maka akan merusak fondasinya. Kalau begitu tingkatkan kekuatan fisiknya, kata Ye Chen buru-buru. Ini tidak mudah, Taixu Gulong berkata dengan santai, jiwanya sangat kuat, yang tidak sebanding dengan tubuh fisik. Dia sangat cerdas dan selalu menjaga keseimbangan antara jiwa dan tubuh fisik. Jika Anda gegabah meningkatkan kekuatan tubuh fisik, kemungkinan besar Anda akan mati. Sangat mudah untuk merusak keseimbangan ini dan meningkatkan kekuatan tubuh fisik, tetapi sulit untuk menjaga keseimbangan ini. Apakah Anda mengerti ketika saya mengatakan ini? Artinya, sambil meningkatkan kultivasi Anda juga harus menjaga keseimbangan ini setiap saat, bukan? Tampaknya kamu tidak bodoh, Taixu Gulong berkata, dia berbeda darimu. Kamu memiliki darah tubuh suci kuno, dan tubuh fisikmu sangat mendominasi. Keuntungan inilah yang membuat tubuh fisikmu cukup untuk membawa roh primordial. Saya memilih metode kedua untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Apa yang harus saya lakukan agar tidak merusak keseimbangan itu? Gunakan jiwa naga alkimia leluhur. Taixu Gulong berkata dengan santai, jiwa naga alkimia leluhur juga sejenis jiwa, dan yang terbaik adalah menggunakannya untuk menjaga keseimbangan ini. Terus terang, itu adalah membiarkannya menekan jiwanya, langsung ke tingkat yang sesuai dengan kekuatan tubuh fisiknya. Jika kekuatan tubuh fisiknya meningkat 1 poin, itu akan dilepaskan dengan 1 titik penindasan, yang saat ini merupakan metode yang paling efektif. Aku mengerti dalam hitungan detik. Sebelum itu, mari kita buka laut ilahi untuknya terlebih dahulu, kata Taixu Gulong dengan santai. Dan hai bisa dibuka dengan api abadi, bagaimana lautan dewa ini bisa dibuka? Ye Chen menatap Taixu Gulong dengan heran. Gunakan pil Ancestor Dragon Soul. Itu bukan hanya simbol status, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membuka lautan dewa, tahukah kamu? Tipuan seperti itu. Bahkan konsentrasi Ye Chen tidak dapat menahan keterkejutannya. Jika Taixu Gulong tidak memberitahunya, dia benar-benar tidak tahu bahwa jiwa naga yang maha kuasa masih memiliki kemampuan untuk bertahan seperti ini. Anda harus tahu bahwa hanya mereka yang telah mencapai alam kuasi surga yang memenuhi syarat untuk membuka laut ilahi. Api abadi dapat membuka lautan pil, guntur dari langit dapat meredam jiwa, dan jiwa naga pil leluhur dapat membuka lautan dewa. Aku penuh dengan harta karun. Harta alam mutlak. Ye Chen tidak bisa menahan senyum dari telinga ke telinga. Dengan 3 hal ini, efektivitas tempur pasukan di bawah kendalinya pasti akan meningkat beberapa tingkat. Segera, Ye Chen menutup taman lainnya untuk menghindari gangguan. Setelah itu, dia mengorbankan jiwa naga pil leluhur, dan kemudian melihat jiwa pil naga leluhur dengan sangat khusyuk. Aku berkata, Kakak Long, ini istriku, tenang saja, jangan beri aku garpu utuh. Mengaum. Meskipun Dan Zulonghun tidak dapat berbicara, dia dapat memahami kata-kata Ye Chen. Setelah mengangguk, dia bergegas ke alis Chulinger. Chapter 678, Rahasia Ye Chen. Dengan baik. Saat pil Ancestor Dragon Soul memasuki alis Chulinger, Chulinger mengerang kesakitan.
Sekarang, yang dia miliki hanyalah otaknya, yang berada satu tingkat di belakang Shanghai Ye Chen. Tiba-tiba, kekuatan eksternal yang begitu kuat mengalir ke dalam pikirannya, dan dia tidak tahan untuk sementara waktu. Tiba-tiba, jejak darah tumpah dari sudut mulut Chu Linger lagi, dan rasa sakit menyebabkan dia membuka matanya. Ketika dia melihatnya, dia melihat wajah dengan ujung dan sudut yang tajam, tetapi sedikit perubahan, dan mata gelap itu sedalam langit berbintang, menatapnya dengan kelembutan saat ini. "Kamu Chen." Chu Linger tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan batu gioknya, dan dengan lembut membelai wajah Ye Chen. Merupakan hal yang membahagiakan melihat orang yang paling penting di matanya ketika dia membuka matanya. "Menantu perempuan, rindu aku." Ye Chen menyeringai. "Siapa menantu perempuanmu? Aku." Sebelum Chu Linger bisa menyelesaikan kalimatnya, sudut mulutnya mulai berdarah lagi. Melihat ini, Ye Chen buru-buru berkata, "Tenangkan hatimu, dan aku akan membantumu membuka lautan roh." Buka laut ilahi." Chu Linger terkejut sesaat, "Kalau begitu, bukankah itu hanya memenuhi syarat untuk alam kuasi surga? Aku hanya surga ke-8 dari alam Netherworld. Aku maha kuasa." Ye Chen mencubit pipi halus Chu Linger, dan berkata sambil tersenyum, "Bagus untuk tetap diam, dan serahkan sisanya pada Danzu Dragon Soul." Meskipun dia tidak mempercayainya, Chu Linger masih menarik napas dalam-dalam, menstabilkan hatinya, dan melihat ke dalam pikirannya, hanya untuk menemukan bahwa jiwa naga sedang berenang di pikirannya, terus memperluas pikirannya. Dengan baik. Segera, Chu Linger mengerang lagi kesakitan, dan Ye Chen sangat tertekan saat melihatnya. "Obrolan denganku, alihkan perhatianmu, dan tanyakan apapun yang kamu inginkan." Ye Chen buru-buru tertawa, "Aku punya banyak rahasia tentang diriku, kamu harus benar-benar ingin tahu. Kamu bisa bertanya apa saja." Chu Linger menatap Ye Chen sambil tertawa kecil. "Jika kamu ingin tahu, kamu bisa bertanya. Dari mana api perimu berasal?" Chu Linger tersenyum dan mengajukan pertanyaan pertama. "Malam ke-9 ketika aku diusir dari Zheng Yangzong." Ye Chen duduk di samping Chu Linger dan menjawab dengan jujur, "Itu jatuh dari langit, dan nasibku berubah karenanya." "Lalu ada apa dengan cara iblismu?" Chu Linger memandang Ye Chen dengan curiga, "Mengapa kamu memiliki darah iblis di tubuhmu?" "Ini kebetulan," kata Ye Chen sambil tersenyum. "Tetesan darah iblis itu dimurnikan dari kuali kecil. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan memakannya secara tidak sengaja. Sekali di bawah tekanan, itu akan membuka segelnya sendiri dan membuatku melarikan diri ke keadaan sihir. Tapi sekarang, aku bisa mengendalikannya dengan untuk mengatakan kekuatan jalan iblis ini memang sombong, dan ketika saya melarikan diri ke keadaan jalan iblis, kekuatan saya akan meningkat tiba-tiba, dan justru karena setetes darah iblis itulah yang membantu saya keluar masalah berkali-kali." "Tidak heran." Chu Linger bergumam, lalu tersenyum lagi, "Bagaimana dengan mata perimu? Ngomong-ngomong, ini sial." Ye Chen menyeringai, "Mungkin orang-orang Heng Yuezong tidak tahu bahwa ada lembah terpencil di bawah tebing di Taman Lingchao di gerbang luar. Ada seorang lelaki tua di dalamnya, namanya Jiang Taixu adalah seorang abadi sejati, seorang bijak yang hebat. Untuk melawan monster di tubuhnya, dia duduk di sana selama 5.000 tahun, dan saya pergi ke sana secara kebetulan, dan dia juga menyerahkan mata peri saya kepada saya. Nama lengkapnya, Mata Roda Abadi 6 Jalan." Ketika Ye Chen berbicara, Chu Linger tertegun ketika mendengarnya, dia tidak pernah berpikir bahwa Heng Yuezong masih menyembunyikan begitu banyak rahasia, dia juga tidak berpikir bahwa Ye Chen akan mengalami petualangan seperti itu. Api hitam adalah salah satu teknik terlarang dari Mata Roda Abadi 6 Jalan. Di sini, Ye Chen melanjutkan, ini dengan mengorbankan umur panjang. Sedangkan untuk kemampuan Mata Roda Abadi 6 Jalan, itu juga sangat sombong. Berbicara tentang ini, Ye Chen tersenyum misterius, "Apakah kamu tahu mengapa aku tahu begitu banyak kekuatan magis dan metode rahasia?" "Kenapa?" Chu Linger memandang Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Dia masih ingat bahwa Ye Chen, seorang bajingan, sangat paranormal selama 3 kompetisi. Karena mata periku memiliki kemampuan untuk menyalin dan menyimpulkan teknik rahasia orang lain. Ye Chen terkekeh. Ingin datang seperti ini. Wajah Chu Linger menjadi sangat menarik. Jika Ye Chen tidak mengatakannya, dia tidak akan pernah tahu. "Ada lagi, tanyakan saja." Ye Chen tersenyum lagi, untuk mengalihkan perhatian Chu Linger, dia benar-benar bekerja keras, jika Chu Linger ingin tahu, dia akan memberitahunya dengan tepat. "Bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu hidup kembali setelah mati?"
Chulinger menatap Ye Chen dengan ragu. Pertanyaan ini lebih rumit. Ye Chen menggosok dagunya, mengatur kata-katanya, dan kemudian berkata, "Hei, ini agak sulit untuk dipahami. Jiwaku saat ini adalah jiwa sebelum aku mati, itu adalah Xian Lunyan itu membalikkan ruang dan waktu dan membawa saya ke alam kesadarannya, jadi saya tidak mati sama sekali, tetapi jiwa saya disegel ke alam peri dari alam kesadaran roda peri, dan ketika jiwa saya kembali ke tempatnya, bukankah saya akan hidup dan menendang? Jiwa sebelum kematian, pembalikan ruang dan waktu, dunia abadi." Chulinger memang sedikit linglung ketika mendengarnya. Berkat kepintarannya, dia tidak bisa berbelok untuk sementara waktu. Di sisi Ye Chen, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, karena semua orang harus linglung untuk sementara waktu, dan dia tidak hanya linglung untuk sementara waktu. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Chulinger menggaruk kepalanya. Saya tidak tahu apakah dia mengerti atau tidak. Bagaimanapun, itulah artinya. Itu adalah pelindung Xian Lunyan yang menyelamatkannya, dan sekarang Ye Chen adalah dia. Kenapa kamu tidak bertanya padaku? Ketika Chulinger masih dalam keadaan linglung, sebuah suara halus terdengar. Siapa yang bicara? Chulinger menatap Ye Chen dengan heran. Uhuk. Ye Chen berdeham, dan tersenyum misterius pada Chulinger. "Hei, sekarang aku akan memperkenalkanmu pada orang bodoh, jiwa naga kuno Taixu dari Zeng Yangzong." "Zeng, jiwa naga kuno Taixu Zeng Yangzong. Kamu cantik, panggil saja aku Tuan Long." Ketika Chulinger tertegun, Taixu Gulong berbicara melalui mulut Ye Chen. "Apa yang kalian?" Wajah Chulinger menjadi sangat menarik, dan ekspresinya tidak bisa dipercaya. "Tahukah Anda, ini adalah kota kuno Qianqiu, dan jaraknya setidaknya 1.000.000 mil dari Zeng Yangzong, tidak ada batu transmisi suara di dunia ini yang dapat mengirimkan suara sejauh ini. Yang paling penting adalah bahwa jiwa naga kuno Taixu Zeng Yangzong masih dalam keadaan tersegel, dan tempat penyegelannya pasti merupakan area terlarang Zeng Yangzong, bagaimana mungkin untuk menghubungi Ye Chen? Malam sebelum 3 kompetisi besar, lelaki tua Zhuge membawaku ke area terlarang Zeng Yangzong. Di sini, Ye Chen sudah membuka mulutnya, untuk beberapa alasan yang tidak masuk akal, kami diblokir di dalam. Kai Chengkun dan yang lainnya, orang tua Zhuge berlari keluar, dan saya disegel di dunia bawah tanah Sekte Zengyang. Lalu bagaimana kamu bisa keluar?" Chulinger bertanya dengan tergesa-gesa. "Kamu langsung ke intinya." Ye Chen menyeringai, "Tuan, aku beruntung. Jiwa naga kuno Taixu dari Sekte Zengyang disegel di sana, dan dia mengirimku keluar." "Ada hal seperti itu?" Chulinger terkejut lagi. "Zeng Yangzong memiliki pembuluh darah roh bumi." Ye Chen mengatakan berita lain yang mengejutkan Chulinger, "Dan sebelum saya dikirim, saya meninggalkan 9 klon di sana, itulah sebabnya saya memiliki banyak kekuatan untuk melawan orang." Terus menambahkan, "Terus terang, selama 3 kompetisi besar, saya dalam keadaan menutup telepon." Tidak heran. Chulinger akhirnya mengerti. Ye Chen mahir dalam begitu banyak seni rahasia karena mata roda langit 6 jalur, dia memiliki vitalitas yang luar biasa karena dan energi sejatinya tidak pernah habis karena ada 9 klon yang terus-menerus mengirimkan energi Hobgoblin. "Bagaimana? Apakah kamu ingin menggantungnya?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia tidak lupa menjilati rambutnya. "Tunggu." Bahkan Chulinger yang murni dan murni tidak bisa tidak mengatakan kata ini. Chapter 979, menggunakan banyak cara secara bersamaan. Setelah itu, terdengar suara-suara di taman lain sepanjang waktu. Chulinger menanyakan banyak rahasia Ye Chen, seperti Tuan Yan Huang, seperti darah tubuh suci. Adapun Ye Chen, dia hanya duduk bersila di tanah, menyemburkan hype, tidak peduli apa yang ingin diketahui Zhu Lingye atau tidak, dia membuat banyak dari mereka, dan dia tidak melakukan satupun dari mereka. Harus dikatakan bahwa karena alasan ini, perhatian Chulinger benar-benar teralihkan, secara alami ada rasa sakit, tetapi tidak sebanyak yang dibayangkan. "Sekarang, kamu bisa memberitahuku bagaimana kamu lolos dari pengejaranku malam itu." Lagi pula, Chulinger memelototi Ye Chen, dan akhirnya menanyakan pertanyaan ini, pipinya masih sedikit merah. "Malam itu, malam apa?" Ye Chen pura-pura gila dan menatap Chulinger dengan bingung. "Baru malam itu." Chulinger sangat marah sehingga dia menjadi gila. "Malam itu saja." Ye Chen juga tidak tahu malu, menatap Chulinger dengan polos. "Lupakan saja, aku tidak akan bertanya." Pipi Chulinger setengah merah, dan jika dia mengetahuinya,
Jika dia bertanya lagi, Tuhan tahu mengat seperti apa yang akan dibuat Ye Chen, wanita jalang tak tahu malu untuknya. Oh. Di sini, Ye Chen tiba-tiba menamparkan pahanya, kamu bilang malam itu. Ingat. Dada Chulinger naik turun karena marah, dan dia menatap Ye Chen dengan tajam. Kupikir aku mengingatnya, tapi aku lupa lagi. Pergi ke neraka. Ketika keduanya berbicara, sesuatu tampak pecah dalam kegelapan, yang membuat seluruh tubuh Chulinger bergetar. Segera, seluruh pikirannya ditarik ke dunia kabut putih berkabut, dan jiwa naga alkimia leluhur berputar-putar di dalamnya. Apakah ini laut ilahi? Chulinger melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Karena pembukaan laut ilahi, dia merasa bahwa jiwanya telah disublimasikan, seluruh tubuhnya sangat transparan, dan dia merasa bahwa dunia jauh lebih intim. Menggantung atau tidak, Ye Chen terkekeh. Dan Zhu Dragon Soul sangat mendominasi. Chulinger sangat terkejut. Pilsi bisa dibuka, dan Shenhai juga bisa dibuka. Dia merasa bahwa sisa tubuh Ye Chen adalah harta yang bisa dibuka. Belum selesai, lanjutkan. Ye Chen sudah berdiri dan menyingsingkan lengan bajunya, aku akan membantumu meningkatkan kekuatan fisikmu. Ini tidak diperbolehkan. Chulinger segera berkata, aku. Keseimbangan antara jiwa dan tubuh. Ye Chen langsung menyela kata-kata Chulinger. Kamu tahu, aku telah mengatakan bahwa aku maha kuasa. Ye Chen menunjukkan dua baris gigi putih, jangan khawatir, dan Zhu Dragon Soul akan membantumu menjaga keseimbangan itu. Yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kekuatan fisikmu ke level tertinggi. Cukup tinggi untuk membawa roh primordial. Apakah tidak apa-apa? Chulinger terkejut. Itu pasti mungkin. Ye Chen sudah mulai mengorbankan api peri, mengubahnya menjadi tubuh api peri, dan mengoperasikan pelatihan tubuh liar untuk meredam tubuh daging untuk Chulinger, dan guntur langit berubah menjadi tubuh guntur langit untuk membantu anak-anak Chuling meredam jiwa. Setelah itu, tubuh Dao yang telah berubah menjadi 3 pembersihan juga dikorbankan, dengan kedua tangan menempel di punggung Chulinger, mentransmisikan kekuatan mengepul dari esensi dan bintang goblin. Adapun Ye Chen, dia telah mengeluarkan lebih dari selusin jenis pil, yang pada dasarnya adalah ramuan untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Setelah dihancurkan, mereka disuntikkan ke tubuh Chulinger satu persatu, dan disempurnakan oleh api abadi. Ada darah sucimu, Taiksu Gulong berkata dengan santai, tubuh fisik dari tubuh suci mendominasi, dan esensi darah dari tubuh suci bahkan lebih mendominasi. Itu adalah hal yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Mengerti? Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan terus memadatkan esensi dan darah dari tubuh suci ke dalam tubuh Chulinger. Klik itu. Klik itu. Segera, ada suara tulang yang bertabrakan di tubuh Chulinger, dan tubuh fisiknya ditempa secara paksa. Tusuk. Tusuk. Suara dari jiwa, Tian Lei Dao membantu Chulinger meredam jiwanya. Dengan baik. Banyak metode digunakan bersama-sama, menyebabkan Chulinger mengerang kesakitan lagi, tapi dia tetap mengertakkan gigi dan menahannya. Dibandingkan dengan membuka laut ilahi, ini jauh lebih baik. Tidak lama kemudian, setengah dari tubuh Chulinger tampak terbakar dengan api, yang merupakan kekuatan darah dari esensi dan darah tubuh suci. Mengatakan bahwa darah suci ini memang bukan dominasi biasa, dengan agresivitas, mengubah tubuh fisik Chulinger. Dengan cara ini, dengan jiwa naga yang maha kuasa menjaga keseimbangan antara jiwa dan tubuh, Ye Chen menggunakan banyak cara untuk secara tidak hati-hati meningkatkan kekuatan tubuh untuk Chulinger. Segera, suara seperti itu terdengar dari suatu tempat. Chulinger telah maju, basis kultivasinya telah meningkat dari tingkat ke-8 alam Kongming ke tingkat ke-9 alam Kongming, dan dia mendekati puncak alam Kongming tanpa batas. Kemudian, aura langit dan bumi gelisah, seolah-olah telah menemukan lubang angin, itu dituangkan ke dalam tubuh Chulinger, dan tubuhnya menjadi seperti jurang maut saat ini, melahap aura langit dan bumi. Klik, klik. Itu merepotkan, Ye Chen terus menghancurkan pil dan menyuntikkannya ke tubuh Chulinger untuk membantunya mengisi kembali esensi sejati yang dibutuhkan untuk kemajuan. Melihat Ye Chen tetap sibuk, Chulinger memiliki senyum tipis di wajahnya, pemuda di depannya yang memberinya terlalu banyak kejutan, dan masih bekerja keras untuknya. Apakah Anda orang mulia yang ditakdirkan untuk saya? Chulinger tersenyum manis, dengan kelembutan di senyumnya. Waktu berlalu dengan lambat, dari fajar hingga siang, dari siang hingga malam. Di Buyuan kecil, wajah Ye Chen sudah sangat pucat, karena esensi kental yang terus-menerus dan darah suci disuntikkan ke tubuh Chulinger, meskipun dia penuh energi dan darah, dia tidak bisa menahannya lagi.
Namun, usahanya tidak sia-sia. Dengan menggunakan banyak metode, tubuh fisik Chulinger menjadi sangat kuat, dan itu dapat sepenuhnya membawa jiwanya ke puncak peringkat surgawi. Namun, Ye Chen masih tidak berhenti. Dia pikir itu tidak cukup, karena Chulinger dapat memadatkan roh primordial kapan saja, dan dia perlu meningkatkan kekuatan tubuh fisik Chulinger ke titik di mana ia dapat dibawa. Roh primordial, hentikan. Tidak apa-apa. Melihat wajah pucat Ye Chen, Chulinger tidak ingat berapa kali dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Ye Chen tersenyum, jangan khawatir, aku adalah fisik Sein kuno, dengan garis keturunan yang kuat dan ki dan darah yang agung, dan aku akan hidup dan sehat setelah beberapa kali makan lengkap. Tetapi, hei, dengarkan aku. Ye Chen tersenyum dan memadatkan esensi dan darah dari tubuh suci lagi. Chulinger mengerutkan bibirnya, kata-kata Ye Chen sepertinya penuh dengan kekuatan sihir, yang membuatnya tidak bisa menolak sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengulurkan tangan gioknya untuk membantu Ye Chen menghapus keringat. Tekan kultivasimu. Kata-kata Ye Chen menyela pikirannya, karena dengan banyak metode, Chulinger benar-benar memiliki postur untuk maju ke alam semu surga. Bukannya Ye Chen tidak akan membiarkannya maju ke dunia semu, tapi dengan yayasan Chulinger saat ini, tidak baik untuk menjadi terlalu agresif, meski butuh 2 atau 3 hari, setidaknya berikan waktunya untuk menstabilkan fondasinya. Di sini, Chulinger telah bergerak, menekan basis kultivasinya yang akan datang. Dia tahu kondisinya lebih baik dari orang lain. Saat ini, maju ke tahap lanjut memang berbahaya tetapi tidak menguntungkan. Waktu masih berjalan lambat, dari malam hingga larut malam. Semuanya hening, langit penuh dengan bintang berkelap-kelip, dan ada lingkaran roda perak terang. Cahaya bintang dan cahaya bulan menyinari mereka berdua membuat mereka terlihat sangat damai. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen pingsan karena kelelahan, dan seluruh tubuhnya runtuh, dan tubuh Dao yang berubah menjadi 3 pembersihan juga menghilang, dan bahkan tubuh Dao Xian Huo dan tubuh Dao Tianlei kembali ke bentuk aslinya. Kamu Chen. Chulinger buru-buru bangkit dan memeluk Ye Chen di pelukannya. Menantu perempuan, apakah ada hadiah? Ye Chen yang lelah menunjukkan senyum lelah, dan membenamkan seluruh kepalanya di pelukan Chulinger. Lalu hadiah apa yang kamu inginkan? Chulinger tersenyum manis. Beri aku bayi yang gemuk. Oke. Chapter 680, Teknik Terlarang Roda 9 Abadi. Di tengah malam, Ye Chen mengusap alisnya dan bangkit dari awan. Wow. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Mungkin itu terlalu banyak konsumsi, tapi itu adalah darah agung dari tubuh suci kuno, dan kepalanya masih sedikit pusing. Segera, dia memasukkan pil ke mulutnya, berbalik dan melompat dari awan. Ketika dia melihatnya, dia melihat Chulinger tidak jauh, dia sedang duduk bersila di bawah pohon buah spiritual, dan jatuh ke dalam keadaan kesurupan lagi. Namun, Chulinger berbeda sekarang. Setelah kekuatan tubuh fisiknya meningkat, jiwanya ditempa, tingkat kultivasinya ditingkatkan, dan tubuhnya dibasuh oleh darah suci, seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi nirvana, dengan cahaya yang melekat di sekujur tubuhnya, dan aura misterius memenuhi seluruh tubuhnya setiap helai rambut diwarnai dengan kemegahan ilahi yang indah. Dia seperti peri di 9 surga, suci dan tanpa cacat. Apa yang mengejutkan Ye Chen adalah bahwa ada penglihatan misterius yang terjalin di sekelilingnya, teratai yang berkembang perlahan mekar. Kerja kerasku tidak sia-sia. Ye Chen tersenyum puas, ketika dia naik ke alam kuasi surga, kekuatannya tidak akan pernah lebih lemah dari Chu Lingyu, dan kultivasi jiwanya sendiri berada di luar jangkauan orang biasa. Tuan Long, apakah Anda memiliki kekuatan magis rahasia dalam serangan jiwa? Ye Chen mulai memanggil Taixu Gulong lagi. Aku punya segalanya. Taixu Gulong bahkan tidak membuka matanya, dan mengatakannya dengan sangat santai, seolah-olah dia sedang memikirkan pengumuman Ye Chen, Laosu adalah rumah harta karun alami, dan aku tidak akan mengetahuinya tanpa aku masuk dunia ini. Beri aku salinannya. Ye Chen menggosokkan kedua tangannya dan tersenyum, berikan pada istriku. Nak, kenapa aku merasa kamu sedang mempersiapkan pemakaman? Taixu Gulong akhirnya membuka matanya dan melirik 9 avatar Ye Chen, kenapa, jangan bilang kamu tidak bisa melakukan Yin Ziping. Berguna untuk melakukannya. Ye Chen cemberut, pada hari itu, dia tidak akan menjadi satu-satunya, dan barisan orang kuat di 3 sekte hanya akan lebih besar dari beberapa hari yang lalu, dan tidak akan lebih kecil dari beberapa hari yang lalu. Ini masih bisa mengganggumu. Taixu Gulong tampak tidak setuju.
Saya pikir saya bisa melarikan diri dengan bantuan roda peri dan jalan surga, tapi mungkin saya akan mengalami kecelakaan di lubang hitam ruang angkasa. Tidak ada yang mutlak. Ye Chen mengangkat telinganya, bahkan Anda mengatakan bahwa lubang hitam ruang adalah hal yang sangat berbahaya. Tanah. Bersiaplah untuk menerima metode rahasia. Mata Taeksu Gulong berkedip, dan dia menggabungkan metode rahasia ke dalam kesadaran spiritual, dan meneruskannya ke Ye Chen melalui 9 klon Ye Chen. Ye Chen menutup matanya sedikit, menerima metode rahasia dengan tenang. Segera, teknik rahasia yang diturunkan oleh Taeksu Gulong bergabung menjadi karakter emas kecil yang padat, dan kemudian mengaturnya sendiri. Ada 2 kata emas paling terang dan mempesona, Sensang. Tuhan. Ye Chen bergumam, dan perlahan membuka matanya. Teknik rahasia ini hanya dapat digunakan jika jiwa telah mencapai tingkat surgawi. Taeksu Gulong berkata dengan santai, namun, bahkan jiwa dengan tingkat surgawi pun pasti akan terluka. Dimengerti, hehehe. Ye Chen terkekeh, dan telah menyimpulkan metode rahasia dengan sangat teliti dengan Xian Lunyan. Segera, dia menarik napas dalam-dalam dan diam-diam mengoperasikan metode rahasia Sensang. 1 atau 2 detik kemudian, cahaya keemasan berkelap-kelip di antara alisnya, dan samar-samar dia bisa mendengar dentang pedang. Tuhan. Mengikuti omelan lembutnya, pedang cahaya ilahi yang tak tertandingi ditembakkan dari antara alisnya. Pedang ini sangat sombong, dengan guntur dan kilat berlama-lama di atasnya, membawa kekuatan penghancur yang menusuk. Dengan baik. Di tempat, Ye Chen mendengus teredam. Meskipun Sensang mendominasi, serangan balik bukan hanya untuk bersenang-senang. Rao, bahkan kultivasi jiwa surgawinya telah disesuaikan, dan Shenhai berdengung untuk sementara waktu. Sombong. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berseru. Dibandingkan dengan Amaterasu Anda, ini semua adalah pediatri. Taeksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen. Itu berbeda. Xianlun Amaterasu mengorbankan umurnya. Konsumsi tragis seperti itu secara alami sesuai dengan kekuatan yang mendominasi, tetapi jika menyangkut Amaterasu, itu benar-benar metode rahasia yang bagus. Berbicara tentang ini, Ye Chen memandang Taeksu Gulong dengan rasa ingin tahu, Tuan Long, apakah Anda tahu berapa banyak rahasia tabu yang ada di mata roda Dewa 6 Jalan? Kalau kita bicara rahasia tabu, setahu saya ada 9, Xianlun Tianzhao, Xianlun Tiandao, Xianlun Tianhuan, Xianlun Tiani, Xianlun Tiansheng, Xianlun Tiangang, Xianlun Tianji, Xianlun Tian Kutukan, penguburan langit roda peri. Ini sangat banyak. Mata Ye Chen berbinar ketika mendengarnya, kemampuan apa yang kamu miliki? Kamu harus sangat jelas tentang kemampuan Xianlun Tiandao dan Xianlun Tianzhao. Kutukan roda abadi, itu adalah kutukan, dan itu adalah kutukan yang sangat kuat. Seperti yang Anda katakan, kekuatan sombong harus membayar harga yang sangat mahal, dan teknik rahasia roda peri ini didasarkan pada 6 jalur harganya adalah mata roda peri. Xianlun Tianhuan, seperti namanya, itu ada di bidang ilusi. Xianlun Tiangang, Anda bisa tahu dari namanya bahwa itu ada di bidang pertahanan, tapi pertahanan mutlak. Xianlun Tianjin, ini adalah teknik rahasia tabu di bidang penyegelan. Pemakaman langit Xianlun, setelah digunakan, itu dapat ditukar dengan kekuatan tempur 10 kali lipat dalam waktu singkat, tetapi itu juga mengorbankan umur panjang. Roda peri lahir, dikatakan dapat menyelamatkan orang mati dan hidup kembali, tetapi sejauh ini hanya ada sedikit catatan. Xianlun Tiani, ini adalah salah satu dari 9 rahasia tabu Xianlun yang paling tidak konvensional. Itu dapat menggantikan ruang dan langsung mengubah posisi musuh, tetapi kemampuan sebenarnya adalah membalikkan ruang dan waktu. Di sini, setelah mendengar apa yang dikatakan Taeksu Gulong, Ye Chen menelan ludah. Inilah yang dia dengar dalam arti sebenarnya dari semua rahasia tabu dari mata roda abadi 6 jalan, yang masing-masing adalah keberadaan bom gantung. Tidak mengherankan bahwa klan tertinggi sekuat Anda tidak akan ragu untuk membayar harga yang mengerikan untuk mengutuk mata roda Dewa 6 Jalan. Mata sialan ini hanya menghadap ke langit. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Meskipun 9 teknik tabu dari roda abadi sombong, sejauh yang saya tahu, tidak ada seorang pun dari klan abadi yang pernah membangunkan 9 teknik rahasia ini bersama-sama. Taeksu Gulong berkata dengan santai, dalam ingatan saya, orang yang paling menakjubkan di klan abadi Kaisar Agung hanya membangkitkan 7 jenis, meskipun dia bukan yang terkuat di antara 130 Kaisar Xuan Huang, tetapi pemerintahannya adalah era paling gemilang di surga dan segudang domain, dan dia dikenal sebagai Kaisar Xianyu dalam sejarah.
Kaisar yang hidup paling lama adalah Kaisar Yan, kaisar yang hidup paling pendek adalah Kaisar Douzan, kaisar dengan kekuatan tempur terkuat adalah Kaisar Xuanyuan, satu-satunya kaisar yang mati dalam pertempuran adalah Kaisar Xuangmu, dan kaisar yang paling banyak memerintah cemerlang adalah Xian, Kaisar Yu. Ye Chen mulai berpikir lagi, tetapi dia harus mengingat semuanya dengan jelas. Kamu hanya memiliki satu mata roda abadi 6 jalan, dan kamu bukan dari darah klan abadi. Kamu dapat membangkitkan dua jenis teknik terlarang roda abadi, dan kamu sudah menjadi eksistensi. Di sini, Taiksu Gulong terus menghela nafas. Mendengar ini, Ye Chen buru-buru bertanya, apakah orang yang mengambil mata Xianlun senior Jiang Taiksu lainnya juga membangunkan Xianlun Tianzhao dan Xianlun Tiandao pada saat yang sama? Sulit untuk mengatakannya. Taiksu Gulong berkata dengan ambigu kali ini, kemampuan masing-masing mata roda langit 6 jalur berbeda. Teknik terlarang roda langit yang dapat Anda bangun mungkin tidak dapat membangunkan orang itu. Sejalan dengan itu, dia bisa Anda mungkin tidak dapat membangkitkan teknik terlarang roda abadi yang terbangun. Jika itu masalahnya, aku lega. Ye Chen menghela nafas lega, ketika aku bertemu pria itu, aku akan membiarkan Amaterasu membunuhnya. Apakah kamu bercanda? Jika Amaterasu dapat menghancurkan orang itu, akankah mata kanan Jiang Taiksu, mata roda peri, diambil? Taiksu Gulong melirik 9 klon Ye Chen, seolah-olah melihat orang bodoh yang melihat mereka. Hah, itu benar. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menyentuh dagunya, lalu jika dia juga membangkitkan roda peri, maka aku sudah selesai bermain. Kamu dapat yakin tentang ini. Taiksu Gulong berkata dengan santai, Xianlun Tianzhao tidak berpengaruh pada tubuh suci kuno yang sunyi. Apa maksudmu? Fisik Sein kuno juga mengutuk mata roda abadi 6 jalan. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Itu tidak benar. Taiksu Gulong menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, fisik Sein kuno Desolate adalah satu-satunya garis keturunan yang dapat secara bawaan kebal terhadap Amaterasu roda abadi. Kekebalan bawaan, sangat tergantung. Ye Chen terkejut, dan bertanya dengan curiga, apa gunanya ini? Lalu siapa yang tahu, di masa lalu, seorang raja peri dari klan peri berpura-pura melawan tubuh suci kuno, berpikir bahwa Xianlun Tianzhao dapat dengan mudah membunuh tubuh suci kuno, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Xianlun Tianzhao tidak akan efektif melawan tubuh suci kuno. Tubuh suci. Dia disiksa seperti anjing. Terlalu memalukan bagi tubuh suci. Ye Chen tertawa seperti bajingan. Kamu sebaiknya berdoa agar orang yang mengambil mata kanan Jiang Taiksu, mata roda peri, tidak membangkitkan begitu banyak mantra terlarang dari roda peri. Jika tidak, hanya memilih satu saja sudah cukup bagimu untuk minum sepanci. Kalau begitu aku benar-benar berdoa.